Ya, kenaikan semakin meyakinkan bahwa kemungkinan kita akan melihat area 2000 kembali terjadi setidaknya mungkin dalam pekan ini. Tapi dengan catatan khusus bahwa mungkin saja akan tergelincir saat rilis data non-farm payroll di hari Jumat mendatang. Tapi kurang lebih untuk hari ini sendiri, saya melihat ada beberapa data yang kemungkinan akan menjadi fokus utama kita, yaitu kurang lebih dari Amerika. Market Manufacturing PMI di kurang lebih di pertengahan malam di jam 8.45, kemudian juga ISM Manufacturing PMI. So, ini ada dua data yang dirilis, keduanya sama-sama Manufacturing PMI. Kalau Anda bertanya-tanya, apa bedanya? Mana yang harus diikuti? Sebetulnya kalau kita bicara tentang mana yang harus diikuti, keduanya memiliki dampak yang sangat signifikan. Hanya saja perbedaannya adalah ISM cenderung selalu digunakan, bahkan sudah lama digunakan, dan ini adalah survei yang dikelola oleh badan pemerintah. Sementara market sendiri itu adalah survei dari pihak swasta. So, itu yang membedakan. Tapi keduanya akan memberikan gambaran. Satu sisi dari pihak swasta yang artinya lebih kepada netral, lalu kemudian yang satu dari badan pemerintah yang biasanya selalu dicurigai sebagai ada permainan data di areal tersebut. Nah, kali ini kalau lihat dari ekspektasi pelaku pasar, kurang lebih dengan market manufacturing PMI di angka 53.6, artinya tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan previous ataupun beberapa waktu yang lalu. Kemudian DSM Manufacturing PMI ini adalah cukup menarik. Jika di periode lalu berada di 54.2, kali ini justru diekspektasinya adalah 54.5. Jadi mengalami penguatan sedikit saja. So, strateginya kita akan berurusan dengan data ini. Kalau Anda lihat dengan pergerakan harga yang sudah terlampau tinggi, ya mohon maaf karena kemungkinan potensinya ini juga akan sulit untuk dikejar saat kita mencoba untuk menunggu area koreksi. Apalagi pagi tadi saya sempat men-share tentang kemungkinan bisa mengambil area 70 ataupun 75, tapi apa daya ternyata dia sudah terlanjur naik. So, ini adalah tips yang terbaru. Kalau misalkan sudah seperti demikian, Anda bisa melakukan area pullback ataupun manfaatkan area pullback terlebih dahulu, kurang lebih sekitar 50% dari range yang terbentuk di sesi tersebut. Kalau katakanlah sekarang sesi Asia dengan range yang sudah bergerak sekitar 24 poin, artinya kita akan melihat potensi koreksi kurang lebih 50%. Berarti akan berada sekitar 12 poin ke bawah. Nah, itu adalah area support pertama yang mungkin saja kalau terjadi koreksi sedikit saja di area tersebut Anda bisa manfaatkan. Itulah kurang lebih trik yang bisa dilakukan. Tapi kalau sudah menjelang malam ataupun menjelang sesi Amerika dimulai, harap berhati-hati dengan figur ataupun rilis data. Kali ini, kalau misalkan ternyata kita hubungkan dengan rilis data, let's say di sesi Asia sampai sesi Eropa ataupun mungkin di sore hari, ternyata emas terlanjur naik sampai 1990 ataupun 2000. Nah, yang harus Anda lakukan, kalau Anda merasa tertinggal, Anda cukup menantikan rilis data dari Amerika tersebut. Kalau lihat ekspektasinya dengan harapan bahwa dia akan terjadi pemulihan ataupun penguatan, berarti estimasi saya skenario-nya adalah akan tergelincir terlebih dahulu, lalu kemudian saat rilis data, nantinya dia akan kembali rebound, tergantung dari seberapa besar perbaikan ataupun pemulihan data tersebut. Dan juga dengan catatan, seberapa besar koreksi yang terjadi sebelum rilis data. Artinya, di sore hari, sekitar jam 6 sampai menjelang rilis data di jam 8 malam ataupun setengah 8 malam, maka Anda perhatikan koreksi berapa poin yang terjadi di gold. Nah, hal tersebut bisa Anda compare dengan grafik H4 ataupun grafik H1. But anyway, kita lihat sedikit dengan apa yang terjadi dengan US dollar. Ternyata grafik menunjukkan potensial wave kelima sudah resmi akan berlanjut, artinya tekanan terhadap dolar masih akan bisa terjadi at least sampai di bawah area 90. Nah, berarti kurang lebih gambarannya adalah emas masih memungkinkan untuk mencapai area puncak kembali. Saya tidak bicara tentang new all time high, tapi apapun bisa terjadi untuk malam ini, kita akan terfokus terlebih dahulu dengan target-target tersebut. Technical View 1 September 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical View Gold 1 September 2020 per jam 10:58 waktu Indonesia bagian Barat. High 1989.30 dan low 1965.00. Sementara running price kini bertahan di 1984.20. Oke, di pagi hari sudah mengalami kenaikan dengan sangat fantastis
dan mengejar kurang lebih 24 poin saja range yang tercipta di sesi Asia saja teman-teman. Nah ini mungkin kalau misalkan kita lihat dari potensi pergerakannya sebetulnya kita sudah tertinggal ya, karena tadi pagi saya sempat memberikan saran kurang lebih di kisaran 70 dan 72, tapi sayangnya dia sudah terlanjur melejit hingga 85, bahkan tertinggi sampai 89. Nah lalu planning keduanya akan seperti apa? Ini yang akan kita kupas, tapi lagi-lagi saya ingatkan tentang potensial dari symmetrical triangle. Ingat bahwa target dari symmetrical triangle sendiri adalah kurang lebih setinggi dari symmetrical triangle tersebut. Jadi kalau misalkan kita ukur dengan ketinggiannya, saya asumsikan seperti demikian, maka kemungkinan potensi yang akan kita dapatkan adalah perpanjangan atau extension dari garis sejajar tersebut. Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan saya mendapatkan triangle dengan ujung seperti ini, dengan area tertingginya kurang lebih saya asumsikan seperti ini. Nah ini bisa kita tarik dari penghujung saat dia breakout. Nah artinya kita langsung mendapatkan potensial target di kisaran 2175. Nah ini mungkin akan menjadi new all time high lagi di dalam beberapa waktu ke depan, tentunya tidak dalam hari ini. Tapi kurang lebih kalaupun itu yang menjadi target kita, maka sangat wajar kalau misalkan kita big Elliott wave-nya kurang lebih berarti ini dalam fase wave kelima. Tapi dengan catatan pula wave kelima akan sangat terjal dan berliku dan bisa saja kembali tertahan terlebih dulu kurang lebih di kisaran 2000 atau bahkan 2009, lalu kemudian terkoreksi terlebih dulu, barulah nanti dia kembali naik dan bertahap barulah akan terjadi atau tercapai ke area tersebut. Nah tapi anyway 2075 kita asumsikan sebagai target 50%-nya, karena kurang lebih kalau kita lihat ketinggiannya hampir sama ya. Jadi ini 50%, ini 50% ke bawah. Tapi dengan catatan untuk hari ini, bagaimana dengan tips selanjutnya? Karena arealnya sudah terlampau tinggi, apakah kita masih bisa melakukan area buy on dip? Tentu saja masih bisa, dengan catatan big figure-nya adalah pernyataan Powell kemarin yang mana kebijakan moneter sudah dipertegas bahwa mereka tidak akan tergesa-gesa untuk menaikkan suku bunga. Itu yang poin penting yang pernah juga kita kupas di dalam webinar yang lalu. Nah, tipsnya adalah kalau Anda lihat di daily chart 23.6% berada di kisaran 1979.60 dan itu pun sudah ditembus karena berada di 1989.30 skala ini. Nah, berarti area 1979 ini akan menjadi areal patokan kita saat dia terjadi pullback ataupun dip terlebih dahulu. Jadi untuk Anda yang menginginkan strategi buy berikutnya akan berada di kisaran 77 ataupun 1979. Itu yang menjadi support kita. Nah, kalau di grafik keempatnya sendiri kurang lebih polanya sudah melewati areal-areal yang kita miliki. Ini adalah areal 1981 sampai 1984, ini resistennya. Kemudian juga areal resisten yang sebelumnya di resisten pertama itu di 1970 dan 1973. Berarti sebetulnya normalnya kalau misalnya kita asumsikan dia sudah seperti ini, harusnya akan terjadi pullback di kisaran 73 ataupun 74. Tapi dengan catatan, jika sampai pertengahan malam terutama menjelang rilis data ISM manufacturing dari Amerika, harap berhati-hati karena kemungkinan potensinya kalau ternyata resultnya sangat bagus, lebih dari ekspektasi, maka biarkan dia terkoreksi terlebih dahulu, barulah Anda ambil ancang-ancang saat dia mencoba untuk koreksi ataupun dip. Ya, perkiraan saya kurang lebih seperti demikian. Nah, di H1 kurang lebih tadi pagi saya menemukan zona ini. Nah, ini ternyata areal 38.2% tidak tersentuh, lalu kemudian dia hanya terkoreksi sampai 1953, lalu kemudian dia rebound sampai 1973, meskipun tidak menembus 1976. Tapi pagi ini saya menemukan pola seperti demikian. Ya, ini adalah triangle, pure triangle, adalah symmetrical triangle. Tapi kalau kita lihat dari potensinya, sangat wajar dia menembus, dan ini yang sebetulnya kalau misalkan mau dikejar seharusnya tadi saat dia breakout. Ya, yang saya terlupakan adalah seharusnya saya memberikan suggestion juga follow the breakout, tapi kurang lebih di pagi hari tadi saya mencantumkan hanya untuk melakukan buy on dip di kisaran 1970 ataupun 1973. But it's okay. Yang berikutnya berarti Fibonacci retracement 0% 1976 ini menjadi areal support kita untuk area koreksi. Jadi 1979, 1976 dan juga pullback di 1972 itu adalah beberapa area-area yang masih berpotensi untuk terjadinya area buy di area tersebut. Lalu kemudian kalau kita lihat dari triangle-nya sendiri, oke, the small triangle
Small triangle saya sebut dengan demikian karena dia muncul di grafik H1, maka kemungkinan potensinya adalah kurang lebih setinggi areal triangle tersebut. Dan saya mendapatkan adalah berada di areal 1995. Ya, berarti kita sudah membeli ancang-ancang. Kalau di daily chart kita memiliki target kurang lebih sampai 2100, tapi untuk H1 atau short term ataupun intraday kita memiliki target kisaran 1995. So, untuk kali ini strategi terbarunya silakan lakukan buy on dip di kisaran 1973 ataupun 1975.40 dengan target pertama adalah 1980.00 dan target kedua adalah kurang lebih di 1985.50. Stop loss silakan gunakan kurang lebih di kisaran 1967.00. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.